kelas. Welcome to the real world of virtual reality on the zSpace platform. What is zSpace? It's a tabletop virtual reality that's transforming education today, regardless of whether students are learning at school or remotely. zSpace functions as your typical Windows PC until you open a zSpace application, and then the magic really begins. Long story short, zSpace tracks the user's stylus in real time, allowing the user to comfortably reach in, interact, move around, dissect, blow up, or change different variables within the environment. zSpace makes learning come alive. There's no way a student will come into a zSpace lab and not be engaged, if not engrossed in the learning, because it is no longer looking at something on a page and hearing someone lecture about it. You are in charge of your own learning. You can go as far and as deep as you like in your own exploration. The feedback that we have gotten so far from both our students and staff has been overwhelmingly positive, and we're now able to give them real life experiences without even taking them outside of the building. And we wanted to make sure that we had things always as up to date as possible. This is helping us with that, helping us have our kids see things that they wouldn't be able to see if we didn't have something like this here, because the realism of it is amazing. The qualitative data from our teachers was very positive. Moving from the science realm where we were using anatomy, physiology, biology. Baiklah, itu adalah bentuk dari GSpec, di mana GSpec ini dalam bentuk aplikasi yang sifatnya dia bisa di-download melalui notebook, tab, ataupun perangkat laptop kita. Itu adalah bentuk yang dasar dan bisa diteliti oleh mahasiswa yang saat ini menempuh skripsi, tesis, ataupun disertasi untuk menjadi penelitian apakah sudah layak, sudah bisa menjadi suatu yang valid, praktis, ataukah efektif bagi para guru, bagi para dosen, bagi para siswa dan mahasiswa ketika diterapkan. Karena yang dibuat tersebut masih dalam berbentuk produk platform digital berbasis teknologi. Namun yang diinginkan oleh negara Korea untuk di Indonesia adalah dalam bentuk kelas. Dalam bentuk kelas, namanya kelas pintar, di mana tidak ada lagi yang namanya papan papan putih, papan hitam, tidak perlu lagi menggunakan TV atau menggunakan infokus. Guru dan dosen itu hanya menggerakkan misalnya bentuknya sapi, bentuknya mobil langsung bentuk dasar tersebut sudah ada. Berarti tidak perlu laboratorium, Ibu Citra, tidak perlu seperti itu. Itulah basis teknologi yang saat ini sedang dicanangkan dalam bentuk kerjasama. Latar belakang dari webinar saya ini di era digital pada saat ini paradigma pendidikan kita di era 4.0 menuju 5.0, pendekatan tradisional itu sudah harus digantikan dengan basis teknologi, di mana penggunaan perangkat platform online dan teknologi menggunakan IR untuk mendukung proses belajar dan mengajar. Fokusnya yaitu memberikan pengalaman yang lebih relevan kepada siswa dalam menangkap pembelajaran agar kecepatan dan gaya belajar itu seiring dengan irama yang diinginkan di era 5.0. Guru dosen tidak lagi menjadi pemberi materi, namun diposisikan sebagai fasilitator yang membangun dan menggiring siswa untuk mengakses informasi agar berpikir kritis. Kemudian seiring dengan keterampilan di abad 21, sesuai dengan penelitian dari data UNESCO yang menunjukkan selama pandemi COVID-19 ada 1,5 miliar siswa di seluruh dunia ini lebih maju dalam proses pembelajaran online. Dari penelitian tersebut terbukti bahwa pendidikan dalam basis kurikulum teknologi, contohnya di negara Finlandia,
itu sangat membuat mahasiswa lebih mengerti, lebih mendalami setiap materi-materi dalam pembelajaran. Karena di situ ada praktek yang bisa langsung terkoneksi dengan gerak motorik, visualisasi, dan pendengaran dan penglihatan, sehingga siswa tidak lagi hanya berpikir dan menghayal. Teknologi di sini menggunakan berbagai platform yang saat ini sudah sangat familiar, yaitu Google Classroom, Zoom, dan sebagainya. Untuk daerah terpencil dan kaum disabilitas, platform G-Space tersebut sangat bermanfaat karena belajar tersebut bisa dimanapun dan kapanpun. Tren yang berkembang di saat ini masih menggunakan yang namanya ChatGPT di dalam pendidikan. Namun, saya melakukan berbagai riset, banyak sekali kelemahan-kelemahan yang ada di dalam ChatGPT, terutama bagi para penjual-penjual platform tersebut. Ada yang original, ada yang tidak original. Kalau platform ChatGPT yang original, ketika kita meriset dan mencari data, dia langsung menunjukkan link atau menunjukkan gambar buku dan referensi buku real ada di platform tersebut, real ada di penerbit tersebut, bukan yang sifatnya hanya ilustrasi. Apabila Bapak Ibu menggunakan GPT, ChatGPT, ketika mencari sesuatu dia hanya memberikan dalam bentuk tulisan, itu berarti bukan sesuatu yang valid dan relevan. Dia hanya memberikan gambaran. Dikatakan valid dan relevan di dalam ChatGPT itu, dia bisa dipertanggungjawabkan berupa link, kemudian platformnya jelas, ada nomor, ada seri, dan ada volume kalau untuk jurnal. Nah, pembelajaran di dalam ChatGPT ini memberikan pengalaman yang sifatnya konteks dengan memberikan kualitas kecepatan dalam mencari data bagi kebutuhan para guru, pendidik, dosen, tenaga pendidik, dan siswa mahasiswa. Nah, dukungan kita sebagai seorang guru dan sebagai seorang pendidik adalah membawa siswa kita untuk lebih aktif dan mengenal teknologi tersebut. Kalau mahasiswa dan siswa di sekolah dasar belum mengerti penggunaan platform teknologi, hal tersebut tidak sejalan dengan program pemerintah yang saat ini di era eh, Kabinet Merah Putih. eh, Kabinet Merah Putih Pak Prabowo saat ini itu harus sudah siswa di tingkat SMP itu sudah mengerti yang namanya coding. Seperti itu. Pemanfaatan ChatGPT, kemudian ChatGPT, JSPEC tadi di awal sudah saya jelaskan gambaran dalam bentuk video. Untuk prakteknya itu di slide 8 di akhir materi yang saya bawakan ini, saya akan membawa para peserta webinar untuk praktek langsung bagaimana membuat buku, membuat jurnal, membuat penelitian yang sifatnya bukan lagi bentuk tulisan. Di webinar saya sebelumnya, saya eh, menjelaskan kepada para peserta bagaimana menghindari plagiat, bagaimana untuk membuat tulisan yang baik. Namun di dalam webinar saya yang saat ini, saya tidak lagi menjelaskan dan tidak lagi memberikan cara menghindari. Namun saya mengajarkan cara membuat. Kebanyakan para guru, para mahasiswa yang sedang membuat tesis, membuat disertasi, atau seorang guru besar yang saat ini sedang proses untuk dari lektor kepala, guru besar menuju ke profesor dalam membuat riset yang sifatnya itu harus menampilkan gambar, harus membuat tabel, harus membuat grafik. Tanpa membutuhkan waktu yang berlama-lama, teknologi yang saya gunakan dengan menggunakan
eh, basis ChatGPT, ChatGPT, eh, Chat PDF, kemudian dengan menggunakan overlap. Langsung bisa kita konversi ke dalam eh, file penelitian kita. Jadi kita tidak berlama-lama lagi menggambar. Kita tidak berlama-lama lagi membuat tulisan tabel. Kemudian efisiensi waktunya adalah kita ketika membuat penelitian tersebut tidak tidak rancu lagi ketika kita dihadapkan dengan tuduhan plagiat. Kan kalau kita membuat penelitian, kita harus melampirkan sumber. Misal sumbernya dari riset penelitian dari Marber Wells tahun 2014. Kemudian Grace tahun 2012. Gambar tersebut adalah penelitian karya Grace. Bagaimana kita bisa dikenal oleh dunia kalau gambar kita, tabel kita, penelitian kita tidak bisa menjadi hak paten diri kita sendiri. Kita membuat penelitian, kita ingin dicontoh penelitian kita oleh orang lain, otomatis kita harus membuat berdasarkan penelitian kita sendiri, karya kita sendiri, inovasi kita sendiri, dan boleh untuk dicontoh orang lain. Itulah yang membuat diri kita sebagai seorang pendidik, sebagai seorang peneliti, sebagai seorang ilmuwan dikenal banyak orang karena penelitian kita digunakan oleh orang lain. Di sini kita membuat tabel, membuat grafik, membuat gambar. Itu dari hasil karya kita sendiri dengan menggunakan basis overlap. Akan saya perkenalkan basis overlap ini di akhir session di session ke slide ke-9. Baiklah, saya lanjut ke eh, slide selanjutnya. Inovasi teknologi platform overlap untuk meningkatkan kualitas pendidikan selaku kita pendidik, selaku mahasiswa yang melakukan riset tesis dan disertasi, kemudian penelitian kita untuk memenuhi standar sebagai seorang peneliti. Penelitian penelitian kita tuh tidak harus kolaboratif. Kita bisa membuat untuk diri kita sendiri yang kita perkenalkan kepada dunia. Makanya sekarang ini pendidikan kelas dunia. Kalau untuk standar doktor S3 itu basisnya itu memperkenalkan penelitian kita itu kelasnya kelas dunia. Jadi penelitian kita tuh sudah lintas antar negara. Nah, penulisan kolaboratif menggunakan overlap ini memungkinkan bagi kita untuk berkolaborasi setiap waktu dalam bentuk makalah, laporan, dokumen, ataukah Anda dituntut harus cepat oleh pimpinan Anda, harus harus ada eh, data risetnya hari ini. Anda bisa menggunakan overlap yang dikoneksikan dengan chat PDF dan chat GPT. Kemudian adanya peningkatan kualitas ketika Anda menggunakan overlap. Waktu penelitian Anda itu lebih cepat dan lebih singkat. Kemudian efisiensi waktu, jelas efisiensi waktu. Kemudian peran teknologi platform overload ini menciptakan pembelajaran yang sifatnya inklusif. Berarti pembelajaran itu sifatnya berlangsung secara waktu ke waktu. Nah, aksesibilitasnya overlap tersebut merupakan perangkat yang berbasis platform, kemudian bisa diakses oleh semua kalangan, termasuk kalangan disabilitas, kemudian bisa melakukan kolaboratif penelitian, kemudian bahasa. Banyak orang yang bertanya kepada saya, Ibu Citra, biasanya overlap itu dipergunakan oleh para peneliti itu menggunakan bahasa asing. Saya memiliki keterbatasan nih Bu dalam menggunakan bahasa asing. Nah, itulah fungsi kita menggunakan eh, ChatGPT. Ketika kita memerintahkan overlap, kita langsung meminta kode latex dalam memberikan kalimat from.
kita bisa menggunakan bahasa Indonesia. Kemudian overlay tersebut mendukung kita yang membutuhkan riset cepat sehingga waktunya tetap efektif. Inovasi teknologi platform chat PDF untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan penelitian karena dia sifatnya lebih ringkas, kemudian analisisnya tajam, kemudian bisa membuat konten lebih cepat, terutama untuk orang-orang yang bekerja di dunia birokrat, di dunia perusahaan, ya di dunia penelitian yang dihadapkan dengan setumpuk buku yang tebal, kemudian dihadapkan dengan laporan yang harus diriset sebanyak ini, ya kan? Itu kalau kita baca satu persatu, waktu kita akan habis. Kita kan hanya membutuhkan analisis. Apa yang kita tanya itu harus cepat dijawab, tanpa harus kita berlama-lama harus membaca satu persatu buku laporan itu. Saya kalau bertemu dengan siapapun, kalau dia bilang, oh kami banyak pekerjaan, tumpukan ini segala macam, saya hanya diam. Saya selama ini hanya diam. Saya tidak berkomentar. eh, Bukan saya melakukan pembiaran. Namun di dalam webinar pagi ini, saya akan menjelaskan bahwa teknologi itu kita gunakan, kita manfaatkan, bukan kita yang dimanfaatkan teknologi. Karena kan ada 3.000 jenis pekerjaan yang akan hilang di tahun 2030 dan bisa akan digantikan oleh robot. Nah, saya selalu memberikan statement kepada siswa saya. Kalau 3.000 jenis pekerjaan kita ambil contoh, misal kasir, kemudian juru parkir, apalagi misalnya pelayan restoran yang sifatnya pelayanan publik itu bisa digantikan oleh robot, saya tidak jadi masalah karena robot tidak memiliki yang namanya emosi, tidak memiliki yang namanya rasa mood yang swing, tidak ada yang namanya tendensius perasaan. Dia akan melakukan sesuai dengan settingan dari perusahaan yang membuat pelayanan publik tersebut dengan menggunakan basis robot tersebut bisa dinikmati kualitasnya oleh masyarakat. Tidak ada lagi masyarakat yang komplain, komplain pelayanannya tidak prima dan sebagainya. Saya tidak jadi masalah. Tapi kalau untuk kita kaum pendidik, itu saya katakan kita tidak bisa digantikan dengan robot. Kita yang mengendalikan teknologi. Kita yang mengendalikan teknologi. Jadi kalau untuk supaya karir kita cepat melejit, penelitian kita cepat selesai, studi kita cepat lanjut, kita harus menggunakan teknologi. Kita harus terbiasa. Jadi kalau waktu yang lama tersebut, kita harus cepat mencari ini solusinya harus menggunakan apa. Platformnya beda. Kalau ChatGPT itu kecerdasannya seperti ini. ChatGPT dia lebih cenderung seperti ini. Overlap seperti ini. Kita gabungkan ketiga platform tersebut. Studi kasus dalam implementasi ChatPGF, ChatGPT, dan Overlap itu 50% itu ada yang namanya peningkatan akses. Akses yang digunakan dari pengguna. Kemudian ada 80% kualitas. Kemudian 75% inklusivitas. Nah, di webinar saya bulan lalu, saya saya katakan dengan peserta bahwasanya jangan menggunakan eh, dan jangan terlalu mempercayai ChatGPT tanpa Anda melakukan riset mendalam, ya kan? Karena tidak semua data yang dia cari itu valid. Namun di dalam webinar ini saya lebih cenderung untuk memperkenalkan cara membuat. Nanti kalau untuk menghindari plagiat, Anda bisa menggunakan bypass atau Turnitin. Saya sudah sampai di slide 12. Saya sudah sampai di slide 12. Ini adalah kesimpulannya. Anda bisa baca kesimpulannya. Baiklah, saya langsung praktek. Ini sudah tampil. Sudah, Ibu. Oke. Ini adalah
bentuk ChatGPT yang sudah sangat familiar bagi Bapak Ibu, sudah sangat familiar. Namun ada beberapa yang tidak diketahui eh, terkait kecerdasan ChatGPT tersebut. Di dalamnya yang saya gunakan ini yang sifatnya premium 4.0, dia sudah ada Sora, video, write, dan writing, dia sudah dilengkapi. Kemudian saya perintahkan, saya upload buku tentang pendidikan. Ini buku saya suruh dia upload dan saya suruh perintahkan dia untuk membaca. Analisis dokumen dan berikan laporannya. Kalimat perintah yang saya berikan adalah analisis dokumen yang saya lampirkan ini, kemudian buatkan laporan yang secara valid. Nah, dia langsung membaca membaca. Nanti kita akan bandingkan dengan chat PDF. Ini chat GPT kita bandingkan dengan chat GPF. Ini dia langsung memberikan analisis. Dia langsung memberikan analisis. Kita koneksikan chat GPT dengan Overlip. Ingat ya, chat GPT, bukan chat PDF. Saya perintahkan buat kode latex yang buat kode latex tabel dengan indikator yang valid dan profesional tentang analisis laporan. Kita lihat hasil kode lateksnya apa. Nanti kita lihat bentuk gambarnya di overlay. Dia langsung memberikan kode lateks ini. Dia langsung. Jadi saya mendapatkan ilmu ini bukan saya ikut webinar yang harga 300.000 dari profesor sebelah, bukan. Saya waktu itu ikut webinar 300.000 bayar saya tidak diajarkan cara membuat coding seperti ini. Jadi saya belajarnya tuh manual di dalam penelitian yang saya lakukan. Jadi eh, promotor saya, promotor saya tuh sampai heran, kok penelitian saya tuh sampai 5.000 lembar setinggi ini. Udah kayak kamus bahasa Inggris. Kita copy, kemudian kita lanjut ke overlap. Apakah Bapak Ibu sudah tampil, sudah melihat overlap? Sudah, Ibu. Sudah hadir di overlap. Jadi bagi Anda-Anda yang studi ke S2, kemudian studi S3, ini sangat berguna. Saya katakan ini sangat berguna. Saya diminta oleh eh, pembimbing saya itu harus meriset 30 jurnal Scopus dan 15 jurnal Sinta 2. Kalau kita berpikir, aduh berat ini, namun saya tetap membuat dan saya sudah tembus sebelum waktunya, saya menggunakan ini. Kita ke ini saya perkenalkan ini adalah overlap. Kita langsung ke blank project. Kita buat di sini. Apa kita buat terserah.
Kita lihat hasilnya ya. Nanti kalau tidak sesuai, kita ganti lagi kalimat from-nya. Kita reconfirm, kita lihat hasilnya. Sudah tampil belum hasilnya? Sudah, Sudah Ibu. bisa dilihat? Ah, Anda bisa buat kalimat perintah, buatkan di dalam kertas A4, margin 4, landscape. Jadi tabel itu bisa Anda sesuaikan dengan perintah Anda. Ini dia sudah membuat satu buku itu, satu buku yang tadi 118 halaman itu sudah di dalam bentuk tabel. Analisisnya sudah di dalam bentuk tabel. Ini tabel, ini baru tabel. Oke, saya close. Saya lanjut ke chat PDF. Saya lanjut ke chat PDF. Bagaimana host? Apakah sudah tampil chat PDF saya? Belum Ibu, masih layar hitam. Chat Sudah Ibu, sudah PDF-nya belum tampil. tampil? Sudah Ibu. Sudah. Ini adalah chat PDF. Ini adalah linknya. Bapak Ibu bisa pakai dan bisa pergunakan. Yang gratis itu ada. Ini chat PDF dan ini adalah buku. Ini adalah buku yang berjumlah 118 halaman. Kita mau apa di sini? Kita mau cari apa di sini? Kemudian saya perintahkan berikan data yang valid terkait apa ini? eh Pembelajaran digital di Indonesia. Dia langsung memberikan data berdasarkan halaman. Jadi dia merangkum ini ada di halaman 18, di halaman 22 di dalam buku ini dan di halaman 9. Berarti kan valid yang memang benar-benar ada di dalam buku tersebut, tidak keluar di dalam dokumen kita. Misalnya Anda mengupload di dalam chat PDF ini, Anda mengupload Anda mengupload tentang buku, Anda mengupload laporan keuangan Anda mengupload apapun yang sifatnya eh, pekerjaan Anda, itu Anda upload ya, langsung Anda copy, tidak harus buku ya, semuanya, langsung Anda copy. Setelah Anda copy, kemudian kita kembali lagi ke overlap, kita kembali ke overlap lagi. Kita kembali. Oh, maaf, saya salah. Kita kembali ke ChatGPT. Ini kita kembali ke ChatGPT. Tadi ChatGPT bisa merangkum. Chat PDF bisa merangkum. Kita ingin melakukan perbandingan kan antara ChatGPT dengan chat PDF. Buat kode LaTeX, kode LaTeX grafik, grafik, grafik yang valid dan profesional tentang langsung kita copy yang tadi kan kita copy kita pastekan di sini yang ada di chat PDF tadi. Hmm.
Ini kode LaTeX-nya sudah dibuatkan. Nih, sudah. Nih, sudah. Langsung kita copy di sini yang dibuatkan oleh chat PDF. Kemudian ChatGPT membuatkan kode LaTeX-nya. Kita pergi ke overlap. Kita pergi ke overlap. Kita paste di sini. Recompile. Ini dia sudah membuatkan tabelnya, grafiknya. Jadi kalau misalnya Ibu Bapak membuat laporan keuangan, peningkatan kinerja dari tahun 2022 ke 2023, kemudian membuat laporan apapun yang harus menampilkan tabel, grafik, gambar, kemudian bentuk lingkaran dan sebagainya bisa Anda di sini membuatnya dan itu valid. Kenapa saya katakan valid? Karena kan itu kan data Anda sendiri di dalam laporan. Di dalam laporan yang sudah dalam misalnya dalam bentuk buku, dalam bentuk eh, dalam bentuk apapun yang sifatnya file sudah. Nah, ini tinggal kita download dalam bentuk PDF. Sudah bisa kita pakai, kita pergunakan. Inilah bentuk tabelnya. Dari apa yang saya jelaskan tadi, ada yang namanya eh, bentuk penelitian kita. Kita mau menggunakan yang valid yang bagaimana. Kalau kita ingin memerintahkan chat PDF menganalisis dokumen, kita minta dia menganalisis. Tapi kalau kita lebih ingin meyakinkan diri kita ini benar tidak ya dia mencarikan analisis kesimpulan di dalam dokumen yang sudah saya upload ini, kita lari ke chat PDF, kita lari ke sana. Lalu setelah itu kita copy datanya yang dibuatkan oleh chat PDF tersebut. Kita kembali ke ChatGPT, kita minta dibuatkan kode LaTeX. Nah, kode LaTeX ini termasuk ke dalam kategori coding. Jadi tidak ada lagi ilmuwan, peneliti, atau bisa dikategorikan orang-orang yang ingin membuat penelitian atau dia sedang dalam proses riset dari eh, misalnya mahasiswa ya, sedang membuat tesis, disertasi, atau seorang guru besar yang harus memenuhi tanggung jawab penelitiannya. Tidak perlu lagi, saya rasa, untuk mengcopy sumber dari peneliti di luar sana. Bagaimana kalau kita sendiri yang menciptakan sumber tersebut, kita buat sendiri riset kita, biar orang banyak pakai dan itulah kita dikenal oleh banyak orang karena hasil gambar kita, penelitian kita dipergunakan banyak orang dan bermanfaat. Saya kembalikan kepada host. Silakan untuk melanjutkan dari saya paparan tersebut sudah selesai. Terima kasih. Baik, terima kasih kembali Ibu. Pemaparan materi yang sangat luar biasa. Selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab kepada peserta webinar. Bapak Ibu yang ingin bertanya, silakan diaktifkan fitur raise hand-nya atau bisa langsung kirimkan lewat link Zoom. Lewat kolom chat maksud saya. Ya baik, ada Bapak Ahmad Faiz. Silakan Bapak untuk mengaktifkan video. Halo Bu, Bu Citra, izin bertanya Bu terkait Saya nggak lihat orangnya ini. Saya nggak lihat orangnya. Bu, permisi Bu, ini masih di sekolahan Bu. Ya, siapa? Untuk ChatGPT kan kita untuk memastikan isi pembelajaran digital PDF itu dengan standar kurikulum, gimana Bu langkah utama untuk mengintegrasikan hasil GPT ini ke dalam desain PDF Bu yang mudah dipahami gitu Bu. Terima kasih Bu.
Bapak filenya bentuknya apa, Pak? Maunya Bapak integrasi chat GPT ke Iya, Bu, PDF, PDF, desain PDF. tugas-tugas. Bapak tuh mau buat apa di sini? Nanti saya langsung ajarkan. Bapak mau buat apa? Misalnya Bapak mau buat kurikulum pembelajaran. Kalau Iya, kami Bu. dosen, kami mau membuat RPS, modul, seperti itu. Bapak mau buat kurikulum pembelajaran. Iya. Oke, Pak. Terima kasih. Ada lagi pertanyaan? Kepada Pak Hendro, silakan untuk bertanya dan diaktifkan kameranya. Selamat pagi, Bu. Saya Hendro Ya. dari Dinas Tenaga Pendidikan dari Mm-mm. Jawa Barat. Mohon maaf Bu, yang disarankan Silakan, Bu, Pak. lagi kerja Bu ya. Iya. Ya, menarik tadi Bu yang bahas, cuman saya ambil titik poin penuhnya. Mm. Ini Bu, bagaimana peranan ChatGPT dalam penyajian informasi di era di artificial intelligence, itu gimana Bu Citra email peranannya gitu. Terus Peran kesimpulan Ibu, ChatGPT, ulangi iya, lagi, Pak. Peran ChatGPT dalam. bagaimana peranan ChatGPT dalam penyajian informasi di era artificial intelligence. Mm. Ya, Pak. Yang terakhir Bu ya, Iya. kita kan tahu Bu, pro dan kontra kehadiran ChatGPT ini dalam dunia pendidikan Bu kan, itu kan sangat bersinggungan Bu ya. Ya. Aku minta saran dan masukan yang terhadap itu bagaimana bagi dunia Ya, kami Pak. tenaga pendidikan Bu. Terima kasih Bu. Heeh. Siap, Pak. Ada lagi? Selanjutnya kepada Bapak Hikmatir Harahap, silakan untuk bertanya. Ya, terima kasih kepada moderator. Pertama, saya sangat merasa bersyukur ikut di webinar ini karena saya mendapatkan informasi yang betul-betul baru. Baru inilah saya dapatkan informasi seperti yang disampaikan oleh pemateri tadi. Namun saya lebih sederhana karena ini kan baru hari ini saya ketahui aplikasi Overleaf, ChatGPT dan ChatVDF ini. Mungkin saya lebih fokus kepada bagaimana cara untuk mendaftar dan bagaimana caranya biar lebih mudah menggunakan aplikasi ini, Bu. Karena saya lihat ini sangat-sangat menunjang untuk kinerja, terutama untuk pendidik begitu, Bu. Karena saya kan masih betul-betul awam untuk menggunakan ini. Mungkin bisa Ibu membantu ataupun memberikan informasi yang sangat membantu untuk saya. Mungkin itu saja. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Bapak. Kepada peserta yang lain, silakan untuk mengaktifkan raise-nya jika ingin bertanya. Jika tidak ada, kita ambil pertanyaan dari kolom chat saja, Ibu. Ya. Ada dari Ibu Lia. Apa kesimpulan Ibu menyikapi pro dan kontra kehadiran ChatGPT dalam dunia pendidikan di tahun 2025 ini? Ya. Ini Selanjutnya, pertanyaan keempat ya, yang di kolom komentar ini dari Ibu Norita. Jangan banyak peminta, dokter terus bisa serba bisa. Admin tolong di off kan saja admin.
Oke. Berarti host ada 4 pertanyaan ya, 3 secara langsung dan 1 di dalam kolom komentar. Saya langsung jawab pertanyaan dari Bapak Ahmad Paris. Pertanyaannya sangat menarik, Pak. Cara mengintegrasikan ChatGPT ke dalam pembuatan kurikulum, kemudian cara membuat media pembelajaran dan sebagainya. Cara mengintegrasikannya itu adalah kita kembali lagi kepada prompt. Prompt itu adalah kalimat perintah. Jadi saya dulu tuh sempat bingung. Saya dulu kan bayar tuh ikut pelatihan itu, saya bayar. Tapi saya tuh waktu ikut pelatihan itu saya tuh bingung ini maunya apa kan. Saya nggak ngerti dari apa yang dijelaskan oleh pemateri. Padahal saya tuh bayar. Saya diam, saya liatin, saya lihat. Dan ternyata kita ini baru mengerti, baru bisa ketika kita praktek. Dan ternyata ketika kita praktek, kita menemukan sesuatu yang lebih dari apa yang kita ikuti di dalam eh, webinar atau seminar itu. Kenapa? Tidak diajari kalimat perintah. Kalau ilustrasinya seperti ini. Pada masa dahulu tuh kan kita dihadirkan dengan dongeng. Aladin em, memberikan permintaan kepada jinnya. Dia dia gosok-gosok ini lampu ajaib, jinnya tuh keluar. Saya akan kabulkan 3 permintaan. Nah, 3 permintaan dari Aladin itulah yang saya lihat bahwa itu di era saat ini itu adalah kalimat perintah ajaib kita. Jadi saya garis bawahi pertanyaan Bapak Ahmad Faiz bahwasanya cara mengintegrasikannya itu dengan apa yang menjadi kebutuhan kita, kalimat perintah kita. Eh, buatkan saya 1000 kata yang menganalisis kurikulum Merdeka. Atau buatkan saya media pembelajaran matematika yang valid, praktis, dan efektif yang sesuai dengan standar kurikulum Merdeka. Nah, kita lihat dia akan membuat dalam bentuk tulisan. Namun saya garis bawahi, jangan mempercayai, jangan langsung mengcopy paste. Buat kalimat perintah, buatkan saya media pembelajaran. Tidak, TL tadi. Tadi TL gitu. Itu dikit paketnya juga. Buatkan saya media pembelajaran PPKN Bahasa Indonesia yang terintegrasi dengan kurikulum Merdeka sebanyak 2000 kata. Lampirkan sumbernya. Dia akan membuat lampiran sumber. Itu ChatGPT. Kalau sumber itu ketika Bapak klik, dia langsung muncul platformnya. Kemendikbud, Kemendikti, atau ada nama pengarang langsung, misalnya penerbit buku Indonesia, pengarangnya misalnya Bambang Utoyo, itu valid itu valid. Namun kelemahan dari chat PDF bukan chat GPT, chat PDF. Dia tidak bisa mencari sumber referensi. Dia hanya menganalisis apa yang ada di dalam dokumen yang kita upload. Misalnya kita mengupload buku, dia cuma muter-muter menganalisis apa yang di dalam buku. Dia tidak bisa keluar. Itu chat PDF. Kalau kita membuat laporan keuangan, kata bos kita, ini dia modul, ini dia statuta, ini dia laporan, ini dia disertasi disertasi orang. Tolong buatkan data yang valid dalam bentuk tabel, grafik, bla 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 bla. Gunakan chat PDF. Berarti kita hanya muter-muter di dalam itu, di dalam dokumen yang kita upload itu. Tapi kalau chat GPT kita keluar, kita minta. Saya waktu itu minta eh, baca dokumen. Dia baca dokumen. Apa perintah Anda kepada saya? Saya bilang, eh, apa perbedaan dokumen yang saya upload dengan kurikulum yang ada di Finlandia? Dia langsung bilang, dia jelas. Dia keluar.
Dia keluar, dia melihat kurikulum yang ada di negara Finlandia yang saat ini sedang viral. Itu seperti itulah Pak integrasi yang tadi. Saya garis bawahi integrasinya sesuai dengan kebutuhan kita, dengan kalimat sakti yang kita gunakan. Kalimat sakti ini adalah prompt. Kemudian saya menjawab pertanyaan dari Bapak Hendro, bagaimana peran ChatGPT dalam penyajian di era 4.0, 5.0 artificial intelligence tersebut dan apa masukannya terhadap kami selaku tenaga pendidik. Nah, peran ChatGPT tersebut sudah saya jelaskan di dalam PPT ini yang akan dibagikan oleh penerbit buku Indonesia di dalam WhatsApp Group, bahwasanya peran ChatGPT membantu kita lebih efisien waktu, lebih akurat mencari data, lebih cepat pengerjaannya, lebih mudah. Kita hanya di dalam suatu ruangan menggunakan laptop, tab, atau handphone kita mencari data. Kita mencari data, kita meriset data. Masukan dari saya adalah gunakan teknologi ini. Untuk apa, Bu Citra? Untuk menyelesaikan penelitian kita, untuk menyelesaikan tugas kantor kita, untuk membuat klien kita tadi senang, puas, karena analisis kita tadi tepat dan tajam. Dan ketika untuk di dunia hukum, kita tidak menggunakan satu sumber, kita menggunakan banyak sumber yang kita banding-bandingkan terus, kita banding-bandingkan sampai draftnya itu lengkap. Untuk tenaga pendidik, ketika dia membuat media pembelajaran, itu jelas lengkap media pembelajarannya. Kenapa? Sumbernya dilampirkan. Buku, jurnal, proceeding, artikel, lengkap. Jadi kita tuh tidak muter-muter di satu jurnal, di satu buku, lengkap. Jadi kalau disuruh oleh pimpinan kita buat modul, buat media pembelajaran, buat RPS, buat buku dan sebagainya, kita sumber kita banyak. Kita menggunakan ChatGPT yang kita perintahkan cari dari berbagai sumber. Kalau saya selalu bilang cari dari sumber di Indonesia 5, cari dari sumber di negara Finlandia atau Korea 5. Yang terbaru 2020-2024 saya perintahkan yang terbaru. Yang 4 tahun ke belakang saya perintahkan. Jadi kembali kepada filosofi saya, Aladin memerintahkan lampu ajaib untuk mengabulkan permintaannya. Kita memerintahkan teknologi melalui kalimat prompt. Seperti itu analogi berpikirnya. Saya menjawab pertanyaan dari Pak Hikmah Harhab bahwasanya bagaimana cara lebih mudah mendaftar ChatGPT, ChatGPF, Overleaf. Jawabannya adalah, Pak, menggunakan teknologi ini itu batasnya 14 hari untuk yang free. Bapak bisa menggunakan berbagai email. Misalnya Bapak menggunakan email Bapak untuk mendaftar ChatGPT, itu tinggal Bapak klik di Google atau di pencarian itu ChatGPT 4.0 dia langsung masuk, kemudian Bapak daftarkan yang free, masukkan email Bapak, kode password dan sebagainya seperti itu. Dan berlaku untuk chat PDF juga seperti itu. Namun untuk yang overlap, karena overlap ini dia high class untuk benar-benar untuk penelitian, dia sifatnya berbayar. Overlap sifatnya seperti itu karena dia memang dipergunakan untuk para peneliti. Nah, para peneliti membuat analisis penelitian dalam bentuk tabel, gambar, grafik, visual dan sebagainya. Itu overlap dia berbayar. Kemudian saya menjawab lagi pertanyaan dari peserta di kolom chat. Bagaimana AI berevolusi sehingga teknologi ini dapat memberikan dampak besar bagi kehidupan manusia? Jawabannya, evolusi dari AI ini adalah adanya GISPEC.
Di mana di awal ketika saya membuka webinar ini, saya memberikan contoh ada platform namanya Gspek, di mana Gspek itu bisa ditanamkan di dalam notebook, laptop, handphone. Dia, misalnya kalau anak-anak kedokteran, dia ingin melihat jantung. Dia tidak lagi menggunakan alat peraga, ini jantung, ini kerangka manusia. Kalau anak-anak IPA, dia langsung ini adalah tumbuhan, bentuk tumbuhannya seperti ini. Tidak. Jadi evolusi dari ChatGPT ini adalah adanya Gspek. Jadi dia itu visual, visual. Dan kenapa kita masih awam? Sebenarnya Gspek ini sudah lahir 10 tahun yang lalu. Dan 6 tahun ke belakang itu sudah ada di 6 sekolah di Indonesia. Kenapa Bu di provinsi kami, di kabupaten kami belum? Karena dia masih bentuknya studi dalam bentuk penelitian. Apakah cocok? Apakah bisa didistribusikan untuk semua sekolah? Bisa tidak Bu didistribusikan di kami yang ada di Kabupaten X ini Bu? Bisa. Bagaimana Bu caranya? Karena saya seorang orang administrasi publik yang konsentrasi penelitiannya kebijakan pemerintah, saya melihat ini adalah kebijakan dari menteri. Kebijakan dari menteri. Kita masih muter, muter, muter berbicara masalah makan siang gratis, tempenya nggak enak, tahunya nggak enak, cateringnya lambat datang ke sekolah. Sebenarnya kita tuh harus menjemput bola. Pemerintah tuh harus jemput bola. Harus cepat-cepat yang namanya kelas digital itu ada di setiap sekolah. Namun yang saya lihat saat ini sudah ada kemajuan yang lumayan lah. Adanya TV, adanya namanya Infokus, masih ada operatornya, ya kan? Padahal dana hibah dari Korea itu sudah ada. Jadi tidak perlu lagi kita pakai TV, pakai Infokus. Kalau ketika guru dosen bilang ini adalah sapi, sapi, langsung muncul sapinya itu. Gerak, gerak, gerak. Seperti yang kita lihat di dalam video tadi. Ini jantung, jantung ditarik seperti ini jantung. Itu untuk seperti itu. Itu adalah evolusi dari ChatGPT. Jadi kalau kita masih menggunakan ChatGPT itu sebenarnya sudah sangat ketertinggalan. Saya katakan ketertinggalan. Dulu ChatGPT itu sudah lahir 15 tahun yang lalu, sudah lahir. Kita masih menggunakannya di 2000, tahun 2000 masih menggunakan ini. Jadi saran saya cepat-cepat menggunakan ini, karena ini akan cepat berakhir dan berganti. Dan apakah muncul ChatGPT dapat mempengaruhi kecerdasan para pelajar dalam berpikir kritis dalam dunia pendidikan? Jawaban dari saya adalah seperti ini. Kalau seseorang malas belajar, malas membaca, otomatis dia kecerdasannya menurun. Dia memiliki ketergantungan dengan alat itu. Namun, peran kita sebagai orang tua, sebagai pendidik adalah dengan membuat perintah, mengajarkan kamu baiknya seperti ini menggunakan teknologi. Ini adalah coding. Coding ini sifatnya seperti ini, manfaatnya seperti ini. Jadi yang namanya anak-anak pelajar itu masih harus kita arahkan. Kita arahkan bahwa mereka yang mengendalikan teknologi, bukan mereka yang dikendalikan teknologi, mereka yang memerintah. Sehingga pengaruh kecerdasan terhadap pelajar, saya garis bawahi, harusnya meningkat. Meningkat. Sekarang anak SD itu belajar sudah menggunakan Gemini, AI Gemini. Bagaimana cara menghitung rumus ini? Dia langsung klik, muncul rumusnya. Itu fungsi guru, tenaga pendidik, orang tua, mengajarkan, oh ini seperti ini, hasilnya ini didapatkan dari sini, kamu harus begini. Seperti itu. Harusnya membuat siswa tuh lebih meningkat proses belajarnya itu, hasil belajarnya. Itulah jawaban saya dari 4 pertanyaan. Saya kembalikan kepada host. Baik Ibu, atas jawaban yang sangat luar biasa. Ini ada 2 pertanyaan lagi Bu, apa mau sekalian dijawab? Boleh. Yang pertama itu dari Ibu Rebecca, seperti apa tantangan dan peluang penggunaan aplikasi ChatGPT dalam pelaksanaan pembelajaran sejarah berbasis dimensi 5O?
Dan selanjutnya itu ada pertanyaan dari Ibu Norita. ChatGPT dalam bahasa pendidikan memudahkan atau mempersulit. Bagaimana AI berevolusi sehingga teknologi ini dapat memberikan dampak besar bagi kehidupan manusia? Dan apakah kemunculan ChatGPT dapat mempengaruhi kecerdasan para pelajar dalam berpikir kritis dalam dunia pendidikan? Mungkin tadi agak sama juga ya Bu, pertanyaannya dengan yang Ibu jelaskan tadi. Yang yang saya jelaskan yang keempat itu adalah pertanyaan dari Ibu Norita, sudah saya jawab. Evolusi revolusinya itu dari adalah adanya kelas pintar, kelas digital nanti di setiap sekolah. Itu sudah saya jawab, Ibu Norita. Yang belum saya jawab ini dari Ray Bika. Seperti apa tantangan dan peluang penggunaan aplikasi ChatGPT dalam pelaksanaan pembelajaran sejarah berbasis dimensi 5.0? Ini menarik. Berarti mata kuliah sejarah, mata pelajaran sejarah. Tantangan dan peluang dalam pelaksanaan pembelajaran. Ya, seperti ini, Bu. Kalau kita menggunakan basis 5.0, tantangannya itu adalah kita membawa para siswa kita harus aktif menggunakan, kalau di sekolah, dia menggunakan Infocus atau sudah menggunakan TV, kita sebagai pendidik yang belum merasakan akses kelas digital, berarti kita harus mengintegrasikan pembelajaran kita eh, dengan Infocus atau TV tersebut. Itu tantangannya secara teknis seperti itu, ribetnya seperti itu. Kalau peluang dalam penggunaan aplikasi ChatGPT dalam pembelajaran sejarah, peluangnya banyak. Ketika kita harus menghadir, karena saya adalah dosen yang memulai karir awal saya itu dengan mata kuliah antropologi budaya, itu kan berkaitan tuh antropologi budaya itu dengan sejarah. Saya menggunakan basis AI untuk memberitahu dengan siswa saya, ini adalah bentuk manusia pada masa lampau, ini kebudayaannya. Saya mencari riset, data, dan gambar itu valid. Saya mencari semua gambar-gambar itu langsung AI itu membuatkan gambarnya, mencarikan gambarnya. Peluang saya adalah ketika saya membuat pembelajaran, media pembelajaran. Misalnya bentuk kita tuh apa? Misalnya kita tuh bentuknya PPT atau bentuk kita tuh modul, bentuk kita buku. Jadi kita langsung melampirkan gambar, gambar, visual, kinestetik gerakan dan sebagainya. Dari mana Ibu Citra kita mendapatkan gambar, visual dan sebagainya? Dari AI. AI itu akan mereferensikan kepada kita link. Cari dari berbagai sumber tentang kehidupan manusia pada era 1940. AI langsung mencarikan sumbernya, link. Dia akan memberikan sumber gambar. Kita klik, ada gambar. Kita klik lagi, ada video. Carikan saya video era tahun 1945. Carikan saya video dari era kerajaan Sriwijaya. Dari berbagai sumber dia langsung memberikan link. Ting. Kita klik, kita tampilkan dengan siswa kita ini kehidupan pada zaman kerajaan Sriwijaya. Ya kita tidak perlu lagi repot-repot ke YouTube, nyari di YouTube nggak perlu. Itulah jawaban saya dari 5 pertanyaan tersebut. Saya kembalikan kepada host. Ya, baik Ibu. Sepertinya ada satu lagi Ibu dari Ibu Ratur Tiar sebagai penutup dari sesi tanya jawab ya Ibu. Kepada Ibu Ratu Tiar silakan untuk bertanya. Ya. Terima kasih moderator atas kesempatannya. Halo, apakah bisa dapat mendengar suara saya? Bisa Ibu. Ya, terima kasih. Jadi yang ingin saya tanyakan, menurut Ibu, apakah keberadaan AI itu dapat membantu siswa dengan berkebutuhan khusus? Terima kasih, Bu.
Ya, baik Ibu. Terima kasih untuk pertanyaannya. Silakan Ibu dijawab. Baiklah, sangat menarik sekali pertanyaannya. Terima kasih Ibu Ratu. Saya langsung jawab. Tadi di PPT saya sudah menjelaskan bahwa ChatGPT dan ChatPDF ini sangat bermanfaat bagi siswa, termasuk siswa disabilitas. Kenapa? Siswa disabilitas ini, dia kan misal memiliki keterbatasan harus hadir ke sekolah. Dia memiliki keterbatasan misalnya harus praktek dan sebagainya. Dengan penggunaan AI, saya referensikan ada jenis AI yang bisa eh, seperti storyline. Jadi guru bisa menggunakan storyline untuk membuat media pembelajaran, misal media pembelajaran matematika, media pembelajaran bahasa Indonesia. Nah, storyline tersebut bisa dikirimkan melalui WhatsApp kepada siswa disabilitas. Kamu ikut ujian hari ini, silakan diisi di dalam storyline itu sudah ada materi, kuis, ujian, praktek sudah ada. Jadi, apakah AI bisa membantu siswa disabilitas? Bisa. Ketika siswa tersebut tidak bisa hadir ke sekolah, sakit atau ada kecelakaan, misalnya kakinya itu tidak bisa bergerak sehingga dia tidak bisa ke sekolah, AI storyline bisa menjawab. Dia bisa belajar. Dia bisa belajar. Jadi homeschooling itu kan sifatnya guru datang ke rumah siswa belajar, nanti keluar ijazah dan sebagainya. Guru di sekolah dasar atau di sekolah swasta atau di mana guru apapun, dia bisa membantu siswanya yang sakit, disabilitas dan sebagainya untuk tetap belajar dengan mengirimkan link storyline. Saya tidak bilang AI itu hanya satu jenis. Selain storyline itu ada banyak. Ada Edomo, ada lagi saya lupa itu namanya apa. Saya pernah pakai itu. Jadi storyline itu adalah jenis yang sering dipakai oleh mahasiswa tesis untuk membuat media pembelajaran. Jadi dia tinggal kirim kirim link, terus siswanya itu menjawab di dalam link itu langsung muncul skor. Kemudian langsung langsung muncul jawaban dan sebagainya dan guru langsung memantau menggunakan ini tuh. Terus saya jawab lagi Google Form itu termasuk kategori AI. Google Form itu apapun yang sifatnya basis teknologi itu adalah AI. Jadi ketika menjawab mahasiswa mereka mengeluarkan lembar kertas sama pena. Saya bilang kamu nggak usah ngeluarin lembar pena sama ini segala macam. Ada yang lagi di dinas di mana itu saya di pedalaman Bu nggak bisa hadir ikut ujian. Saya langsung kirimkan Google Form saya kamu jawab langsung muncul di situ skornya. Kemudian saya selaku pendidik langsung muncul grafik kinerja saya dalam bentuk grafik. Itulah saya bilang teknologi memudahkan kita. Itulah jawaban dari saya, Ibu Ratu Tiar. Terima kasih. Saya kembalikan kepada host. Baik, terima kasih Ibu atas jawabannya. Bagaimana Bu Retia untuk respon dari jawaban Ibu Citra tadi? Baik, terima kasih, Bu. Hmm. 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 Baik, dengan terjawabnya pertanyaan dari Ibu Tia tadi, maka berakhir sesi tanya jawab kita. Sebelum webinar kita tutup, kepada peserta webinar, Bapak dan Ibu, silakan untuk mengisi absensi pada kolom chat yang sudah dikirimkan oleh admin, karena sertifikat untuk webinar akan diberikan sesuai dengan pengisian absensi. Jadi bagi Bapak Ibu yang tidak mengisi, tidak akan kami berikan sertifikat webinar.
sambil menunggu peserta webinar untuk mengisi link absensi, izinkan kami penerbit buku Indonesia untuk memperkenalkan beberapa paket dari penerbit kami. Ada 5 paket. Yang pertama yaitu paket hemat, di mana Bapak dan Ibu hanya perlu mengirimkan naskahnya dalam bentuk forward kepada tim kami. Dengan harga 500.000, Bapak dan Ibu bisa menerbitkan buku sesuai dengan impian Bapak dan Ibu. Dan untuk paket kedua itu ada paket tunggal, hampir sama dengan paket hemat, namun bedanya di paket tunggal ini Bapak dan Ibu tidak perlu repot untuk menyesuaikan template, cek to meeting, karena kami yang akan menyediakan itu untuk Bapak dan Ibu. Jadi Bapak Ibu hanya perlu menerima beres saja buku sampai ke tangan Bapak dan Ibu. Dan untuk paket ketiga, kami itu ada ghostwriter, di mana Bapak dan Ibu cukup mengirimkan idenya saja kepada tim kami. Nanti kami akan buatkan buku atas nama Bapak dan Ibu sesuai dengan jurusan ataupun dengan keahlian Bapak dan Ibu. Dan untuk selanjutnya itu ada paket kolaborasi. Nanti Bapak dan Ibu bisa menulis bersama dalam satu judul buku yang sama. Nanti akan dibagi per bab. Jadi Bapak dan Ibu bisa berkolaborasi menerbitkan satu buku secara bersama-sama. Baik, itu informasi dari kami mengenai penerbit buku Indonesia. Mungkin ada Bapak Ibu yang berminat untuk menerbitkan naskahnya, silakan hubungi kami. Nanti admin akan mengontak sesuai dengan pesan dari Bapak dan Ibu. Baik, Bapak dan Ibu, apa sudah selesai mengisi link webinarnya? Karena kita akan melakukan sesi dokumentasi sebagai acara penutup kita. Baik, Bapak dan Ibu, kita masuk ke sesi dokumentasi. Silakan Bapak dan Ibu menghidupkan kameranya. Ya, Bapak Ibu, kameranya. Nanti fotonya akan kita kirimkan ke grup webinar supaya nanti Bapak Ibu bisa ngomong ke sosial media bahwa Bapak dan Ibu sudah mengikuti webinar pada pagi hari ini. Ingat, ada linknya Bu, orangnya Bu. Link sertifikat ada Bu. Sertifikatnya ada, Pak. Saya jawab, sertifikatnya ada. Nanti dibagikan oleh host di WhatsApp grup. Ya, Linknya ada Bu, perlu isi Isi, absensi nggak? ya Pak. Silakan isi daftar absen ini Pak di link Oh, di dikirim Bu. ini Pak, di chat. Ya, chat. Di dalam chat Zoom ini ada Bapak isi daftar kehadiran di chat room ini. Ini Pak. Nama dan gelar Bapak nanti Bapak isi ini. Ini saya bagikan ulang Pak. Ya, ya. Terima kasih Bu. Ingatkan, sertifikat akan kami bagikan setelah webinar selesai, dan juga sertifikat akan dibagikan sesuai dengan yang mengisi link absensi Bapak Ibu. Jadi jika nanti Bapak Ibu tidak mengisi link absensi, maka tidak mendapatkan sertifikat ya. Ini linknya mana ya Bu? Saya belum melihat Bu. Linknya di grup di chat Bapak yang paling bawah. Di grup. Sudah kelihatan Bapak? Yang mana ya? Grupnya mana Bu? Saya kok belum buka ya? Belum ketemu ya?
Ada di chat situ, di chat itu Bapak. Yang kolaborasi jurnal nasional itu, bukan? Di chat yang tadi, Bapak. Di obrolan, Bapak. Obrolan. Obrolan. Oh Betul. iya. Iya, iya. Itu ada chatnya di situ. Oh, obrolan ya. Iya, iya. Baik, bisa kita lanjutkan untuk sesi dokumentasi, Bapak Ibu? Lanjut tuh. Baik, silakan aktifkan kamera Bapak Ibu. 1, 2, 3. Baik, untuk slide selanjutnya. 1, 2, 3. Slide selanjutnya. Satu, dua, tiga. Baik, kita sudah sampai di penghujung acara. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Dr. Citra Imelda atas waktu dan ilmunya, dan saya ucapkan terima kasih juga kepada Bapak dan Ibu yang telah aktif berpartisipasi dalam mengajukan pertanyaan dan juga mengaktifkan kameranya. Saya selaku host hari ini, apabila ada kesalahan kata atau perbuatan, saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di webinar berikutnya. Salam sehat untuk Bapak dan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum wabarakatuh. Kami informasikan kepada Bapak Ibu yang tadi bertanya, silakan meninggalkan nomor teleponnya di kolom chat untuk kami kirimkan hadiah pulsa. Kolom chat.